Shalom, selamat pagi jemaat yang diberkati Tuhan. Kembali bersama dalam renungan pagi Jemaat Kemi Kanaan Medan Selatan di hari Rabu 30 April 2025. Doa dan harapan kita semua dalam keadaan sehat, tetap optimis menjalani hari baru. Siapkan hati kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk anugerah-Mu di hari baru ini. Kembali kami akan bersekutu dalam kebenaran firman-Mu. Tuntunlah kami untuk mengerti kebenaran firman-Mu dan tuntun kami untuk menghidupi kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pagi ini firman Tuhan dari 1 Samuel 17 ayat 31 sampai ayat yang ke-51. Saya membaca khusus di ayat 45, demikian firman Tuhan. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, "Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu." Amin. Tema firman Tuhan, aku datang dalam nama Tuhan. Aku datang dalam nama Tuhan. Bagian teks yang kita baca hari ini merupakan rangkaian cerita Daud melawan Goliat. Diawali dengan kisah Goliat yang menantang tentara Israel. Bisa kita lihat pada teks sebelumnya. Jemaat Tuhan, pada saat itu bangsa Israel merasa takut dan cemas melihat sosok Goliat yang digambarkan seperti sosok raksasa yang berperawakan tinggi besar, memiliki senjata perang yang lengkap. Namun, hal itu tidak sedikit pun membuat Daud menjadi gentar. Karena pengalaman Daud, dia menganggap pengalaman dirinya sebagai seorang gembala mampu mengalahkan binatang buas demi melindungi kawanan dombanya, membuat Daud berani melawan Goliat. Di hadapan Saul sebenarnya Daud mengatakan bahwa dia siap untuk pergi melawan Goliat. Pernyataan Daud ini membuat Saul pada awalnya ragu-ragu. Namun akhirnya sesungguhnya Saul merestui dengan memberikan baju perang kepada Daud. Jemaat Tuhan, Daud yang kecil lalu memakai baju perang, sehingga baju perang itu pun bagi Daud membuat dia menjadi terganggu. Tidak justru memperlengkapi dirinya, tetapi semakin membuat dirinya sulit untuk bergerak. Akhirnya baju perang itu pun dibuka, tidak jadi dikenakan oleh Daud. Daud mengumpamakan Goliat tidak lebih seperti singa atau beruang yang dikalahkannya ketika dia sedang menggembalakan para domba-dombanya. Disinilah kemudian Daud menyatakan imannya kepada Tuhan Allah. Daud mengungkapkan bahwa Tuhan akan melepaskannya dari tangan Goliat. Sampai akhirnya Saul pun merestuinya untuk melawan Goliat. Jemaat Tuhan, pertempuran antara Daud dan Goliat mengisahkan pertempuran yang sangat tidak seimbang menurut kasat mata. Dan saat itu, sebelum Daud maju melawan Goliat, ia mengambil 5 batu licin dari sungai yang digunakannya sebagai umban untuk melawan Goliat. Pada saat Daud dan Goliat saling berhadapan-hadapan, Goliat pun menghina Daud. Goliat mengutuki Daud. Ia merasa sombong. Ia tidak mungkin Daud bisa dapat mengalahkan dirinya. Sekali lagi Daud mengungkapkan imannya di hadapan Goliat. "Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangimu dengan nama Tuhan semesta alam." Daud menyatakan bahwa Tuhan akan menolongnya. Tuhanlah yang akan menyerahkan Goliat ke tangannya. Kemudian Daud mengambil batu dari kantungnya, kemudian dibawanya, diumbannya, lalu dilemparkannya mengenai dahi Goliat. Seketika itu juga jatuhlah Goliat dan matilah Goliat. Jemaat yang diberkati, pelajaran apa yang dapat kita pahami, kita renungkan lewat teks firman Tuhan pada hari ini. Yang pertama, jika kita mengandalkan Tuhan dengan sungguh-sungguh, siapa yang menjadi lawan kita? Tuhanlah yang berperang. Tuhanlah yang ada menolong kita di hadapan kita, di depan kita. Jangan pernah ragu. Pertolongan Allah tidak hanya terjadi kepada Daud. Pertolongan Allah juga nyata pada hari ini dan selamanya untuk setiap orang yang sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan.
Yang kedua, sekalipun orang-orang di sekitar bisa meremehkan kita, menganggap kecil kita, atau mungkin kita tidak diperhitungkan, tapi tidaklah jika di hadapan Tuhan. Sebab Tuhanlah pembela kita, Dia yang menciptakan kita. Jangan pernah tawar hati jemaat yang diberkati Tuhan. Jangan pernah takut menghadapi sesulit apapun pergumulan kehidupan ini. Datanglah dalam nama Tuhan. Kita pasti menang. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengarkan pada pagi hari ini. Kami percaya Tuhan bahwa sesungguhnya setiap kali kami mengandalkan Engkau, seberat apapun pergumulan hidup kami, sesulit apapun tantangan yang kami hadapi, bersama Tuhan kami pasti berhasil, bersama Tuhan kami mampu. Penyertaan-Mu tidak hanya terjadi pada Daud, tapi pada kami, pada setiap orang yang percaya. Terima kasih Bapa, berkati segala aktivitas kami sepanjang hari ini, agar setiap apa yang dikerjakan tangan kami, apa yang kami pikirkan, Tuhan sajalah yang membuatnya berhasil. Kami bawa anak-anak kami ke dalam tangan-Mu, anak-anak kami di dalam tumbuh kembangnya Tuhan yang memberkati, dalam setiap jenjang pendidikannya Tuhan berkati, sehingga anak-anak kami menjadi anak-anak yang sukses, anak-anak yang takut akan Tuhan. Secara khusus untuk anak-anak kami yang sudah dewasa secara usia, kerinduan kami agar Tuhan memberikan mereka, pertemukan mereka dengan jodoh mereka. Tuhan berkatilah mereka, anak-anak kami, biar anak-anak kami Tuhan pertemukan dengan jodoh mereka yang takut akan Tuhan. Kami juga bawa kepadamu Tuhan untuk anak-anak kami, bahkan jemaat Tuhan yang sedang mencari pekerjaan. Tuhanlah yang memberkati, Tuhan yang membuka jalan untuk Engkau memberikan pekerjaan kepada seluruh anak-anak kami. Kami membawa jemaat-Mu yang mengalami kelemahan tubuh, siapapun mereka Tuhan, mereka yang sedang dirawat di rumah atau dirawat di rumah sakit, beberapa jemaat Tuhan yang dalam terus proses pengobatan dan pemulihan, Tuhanlah yang memberkatinya. Kami bawa kepadamu terus untuk Inang Nyonya Hutapea, Boru Hutauruk. Biarlah Tuhan yang menjamah dan menyembuhkan dalam setiap proses pengobatannya. Tuhanlah yang campur tangan. Bapa, kami pada pagi hari ini juga menaikkan syukur atas ulang tahun jemaat Tuhan. Kami bawa kepadamu Tuhan untuk Matthew Timothy Lumban Gaul. Hari ini genap berusia 11 tahun. Untuk Fernando Sitorus, hari ini genap berusia 44 tahun. Bertambah usia mereka, bertambahlah kesehatan, bertambahlah kebahagiaan, bertambahlah hati yang takut akan Tuhan. Kami serahkan mereka kepadamu Tuhan, biar tetap ada di dalam pemeliharaan-Mu. Bapa yang baik, kami juga menyerahkan seluruh para pelayan-Mu di GMI Kanaan Medan Selatan. Berkatilah pelayanan kami Bapa, baik sebagai majelis dan les speaker, guru-guru sekolah minggu, seluruh tim ibadah pelayan di ibadah sesi 1. Kami para pendeta yang Tuhan tempatkan di GMI Kanaan Medan Selatan. Berkatilah kami supaya pelayanan kami benar-benar pelayanan yang bersinergi untuk hormat dan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan saja. Berikan kami telinga seorang murid, hati seorang hamba yang terus siap untuk dibentuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.